Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Kuntilanak Tasiyah. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Desa Karangdowo adalah desa yang sangat sunyi. Posisinya terkepung hutan pohon jati yang tumbuh rapat dan lebat. Pohon-pohon jati menjulang tinggi menutupi akses masuk desa, sampai cahaya matahari siang sulit menembus masuk ke tanah. Pada tahun 1998, ketenangan warga desa mulai berubah jadi tegang. Rentetan kejadian ini bermula dari rencana pernikahan Tasiyah dan Sarwo. Mereka berdua sibuk menyiapkan acara pernikahan yang akan digelar bulan depan. Sarwo adalah anak kandung Mbah Ngabdi. Warga desa Karangdowo sangat segan dan menghormati Mbah Ngabdi karena paham soal ilmu agama dan aturan kejawen kuno. Mbah Ngabdi sering diminta tolong warga mendoakan orang sakit atau menghitung hari baik. Siang itu udara terasa sangat panas. Tasiyah dan Sarwo duduk berdua di lincak bambu depan rumah Tasiyah. Mereka asik mengobrol bahas rencana hidup setelah nikah. Tasiyah pelan-pelan menganyam daun pandan buat tikar, sementara Sarwo sibuk memperbaiki cangkulnya yang gagangnya mulai goyang. Rumah gubuk dekat sawah itu udah aku bersihin, Yas. Atap bocornya juga udah aku ganti pakai daun rumbia baru. Nanti habis nikah, kita tinggal di sana aja ya, kata Sarwo menatap wajah calon istrinya. Tasiyah tersenyum manis mendengar omongan Sarwo. Iya mas, aku nggak minta rumah gede, yang penting kita berdua bisa hidup tenang. Bapak sama ibu juga udah setuju kita tinggal agak jauh dari warga, biar kamu gampang ngurus sawah tiap pagi. Sarwo meletakkan cangkulnya di bawah lincak bambu. Kamu beneran nggak masalah hidup pas-pasan sama aku? Aku ini cuma anak petani. Bapakku memang dihormati, tapi keluarga kita nggak punya harta buat dibanggain. Tanya Sarwo memastikan lagi. Aku cuma mau nikah sama kamu, mas. Urusan rezeki bisa kita cari pelan-pelan berdua, jawab Tasiyah mantap. Obrolan santai mereka terhenti waktu ada suara langkah kaki banyak orang masuk ke halaman. 4 laki-laki bertubuh besar datang dari arah jalan tanah berdebu. Di posisi paling depan ada Juragan Warso, laki-laki paling kaya dan berkuasa di desa Karangdowo. Dia tuan tanah yang sering kasih pinjaman uang ke warga desa. Juragan Warso punya kebiasaan sangat mencolok tiap hari. Dia selalu pakai sabuk kain warna merah di perutnya buat nunjukin kalau dia berkuasa. Di belakang Juragan Warso, 3 anak buahnya jalan mengikuti sambil pakai sabuk kain merah yang sama. Melihat Juragan Warso datang, Sarwo langsung berdiri dari lincak bambu. Tasiyah juga buru-buru menaruh anyaman tikarnya di lantai teras rumah. Juragan Warso berhenti tepat di depan Tasiyah. Dia sama sekali nggak peduli ada Sarwo berdiri di situ. Matanya menatap wajah Tasiyah tajam. Tasiyah, hari ini juga aku datang buat ngelamar kamu, kata Juragan Warso bersuara keras sampai terdengar ke jalan. Tasiyah kaget bukan main. Sarwo langsung maju menutupi badan Tasiyah. Juragan, tolong dijaga omongannya. Tasiyah ini calon istriku. Kita sebentar lagi nikah. Tolong jangan ganggu urusan kita, ucap Sarwo menahan marah. Juragan Warso ketawa meremehkan. Anak bau kencur kayak kamu bisa ngasih makan apa buat perempuan secantik Tasiyah? Yas, kamu dengerin aku. Kalau mau nikah sama aku, kamu nggak usah capek-capek turun ke sawah lagi. Utang bapak ibumu aku anggap lunas hari ini juga. Uangku banyak, kamu bisa beli apa aja. Tasiyah langsung menggelengkan kepalanya. Maaf ya Juragan, aku nggak butuh harta sama uang Juragan. Aku cuma mau nikah sama Mas Sarwo. Mending Juragan pulang aja sekarang, jangan bikin ribut di sini, kata Tasiyah menunjuk jalan keluar. Wajah Juragan Warso berubah merah menahan marah. Senyum sombongnya hilang seketika. Seumur hidupnya, dia nggak pernah ditolak perempuan. Penolakan dari perempuan miskin di depan anak buahnya sendiri bikin harga dirinya hancur lebur.
Kamu berani nolak aku, Yas? Kamu pikir kamu siapa, hah? Berani-beraninya kamu bikin aku malu di rumahmu sendiri. Bentak Juragan Warso menunjuk muka Tasya. Aku cuma mau nikah sama Mas Sarwo. Jangan maksa dong, Juragan. Mending cari perempuan lain aja yang mau nerima uang Juragan. Jawab Tasya mundur selangkah. Sarwo memegang bahu Juragan Warso menyuruhnya pergi. Udah, Juragan. Mending pergi dari sini sebelum warga pada keluar ngelihat keributan ini. Juragan Warso menepis kasar tangan Sarwo dari bahunya. Dia menatap tajam Sarwo dan Tasya bergantian. Kalian berdua bakal nyesel karena udah bikin aku malu. Ingat baik-baik omonganku. Juragan Warso langsung balik badan dan jalan cepat keluar halaman diikuti 3 anak buahnya. Tasya memegang lengan Sarwo erat-erat. Perasaanku jadi gak enak, Mas. Juragan Warso pasti gak bakal diem aja habis ini, kata Tasya pelan. Udah, tenang aja. Besok aku ngomong sama bapak biar hari nikahannya dicepetin. Selama ada bapak, Juragan Warso gak berani macem-macem, jawab Sarwo. Walaupun ngomong begitu, hati Sarwo sebenarnya sangat gelisah memikirkan ancaman Juragan Warso. Malam harinya, udara desa Karangdowo berubah jadi sangat dingin. Suara jangkrik terdengar bersahutan dari hutan jati yang gelap gulita. Di dalam rumah besar milik Juragan Warso, suasananya terasa sangat tegang. Juragan Warso duduk di kursi kayu jati, sementara 3 anak buahnya berdiri tegap di depannya. Mereka berempat masih memakai sabuk kain warna merah di perut. Di atas meja kayu itu ada botol minuman keras yang isinya tinggal setengah. Juragan Warso memukul meja kayu pakai kepalan tangan sampai gelas bergetar. Rasa marahnya belum hilang gara-gara kejadian siang tadi. Harga dirinya benar-benar sudah diinjak-injak Tasya. Aku gak bisa ngebiarin perempuan miskin itu nikah sama Sarwo. Wibawaku bisa hancur di mata warga desa, ucap Juragan Warso menatap 3 anak buahnya. Salah satu anak buahnya menganggukkan kepala. Terus kita mesti gimana, Bos? Apa kita habisin aja Sarwo malam ini biar nikahannya batal? Tanyanya serius. Jangan sentuh Sarwo. Bapaknya orang yang dihormati di desa ini. Kalau Sarwo sampai mati, Mbah Ngabdi pasti bakal nyari tahu siapa pelakunya. Aku punya rencana yang lebih aman, jawab Juragan Warso. Rencana apa, Bos? Tanya anak buahnya lagi. Kita harus culik Tasya sebelum hari nikahannya. Pernikahan itu nggak boleh kejadian. Kalian awasin terus gerak-gerik perempuan itu mulai besok. Tunggu sampai dia pergi sendirian tanpa Sarwo. Kalau waktunya pas, langsung seret dia ke tengah hutan jati. Perintah Juragan Warso meremas gelas di tangannya. 3 anak buahnya cuma mengangguk. Besok kalian bagi tugas. Awasi rumah perempuan miskin itu dari pagi sampai sore. Jangan sampai ketahuan Sarwo atau bapaknya yang tua bangka itu. Pokoknya cari celah pas dia lagi sendirian di luar rumah. Ingat, aku mau dia ditangkap hidup-hidup. Biar aku yang kasih pelajaran langsung ke dia. Tambah Juragan Warso sambil menuangkan sisa minuman keras ke dalam gelasnya. Salah satu anak buahnya yang berbadan paling besar langsung menjawab pelan. Siap, Bos. Kita bakal pantau terus dari jarak jauh. Aku hafal kebiasaan Tasya kalau sore hari. Dia biasanya mencuci baju ke sungai di ujung desa sendirian. Kalau besok dia ke sungai sendirian lagi tanpa Sarwo, langsung kita sergap di sana hari itu juga. Juragan Warso tersenyum puas mendengar rencana itu. Bagus. Jangan sampai ada 1 orang warga pun yang lihat kalian bawa dia masuk hutan. Kalau sampai rencana ini gagal, kepala kalian yang jadi gantinya. Beres, Bos. Kita jamin kerjaan ini rapi, jawab anak buahnya serempak. 3 hari sebelum jadwal acara pernikahannya, Tasya berjalan kaki sendirian keluar dari halaman rumahnya pada sore hari. Udara sore itu terasa sejuk. Tasya membawa ember plastik warna hitam berisi tumpukan pakaian kotor miliknya. Dia berjalan menyusuri jalan tanah menuju sungai yang letaknya ada di batas paling ujung desa Karangdowo. Sungai itu sering dipakai warga untuk mandi dan mencuci. Tapi kalau sudah lewat jam 4 sore, biasanya keadaan di sana sudah sepi. Tasya sama sekali tidak sadar kalau dari pagi tadi ada 3 pasang mata yang terus mengawasi gerak-geriknya dari kejauhan.
Sarwo sedang pergi ke desa sebelah untuk mengurus perlengkapan tenda pernikahan. Jadi Tasya terpaksa pergi ke sungai tanpa ditemani calon suaminya. Sesampainya di pinggir sungai, Tasya menaruh embernya di atas batu datar yang besar. Air sungai mengalir tenang dan suara burung liar terdengar saling bersahutan dari arah hutan jati di seberang sungai. Tasya mulai mengeluarkan pakaian kotornya satu persatu, lalu merendamnya ke dalam air sungai yang dingin. Tasya baru saja menyambunyi baju ketiganya saat tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari arah belakang punggungnya. Tasya menoleh ke belakang dan sangat terkejut melihat Juragan Warso sudah berdiri hanya berjarak beberapa langkah dari tempatnya duduk. Di belakang Juragan Warso, 3 anak buahnya yang memakai sabuk kain merah juga berdiri menghalangi jalan satu-satunya untuk pulang ke desa. Tasya buru-buru berdiri dan membiarkan cuciannya jatuh ke tanah. "Juragan mau apa datang ke sini? Minggir, aku mau pulang sekarang juga. Cucianku udah selesai," kata Tasya dengan suara bergetar ketakutan. Juragan Warso malah tersenyum lebar dan melangkah makin dekat. "Kamu mau pulang kemana, Yas? Buru-buru amat, kan cucianmu belum selesai semua. Sini aku temenin nyucinya, biar kamu nggak sendirian di tempat sepi begini," jawab Juragan Warso dengan nada mengejek. "Jangan macem-macem ya Juragan, Mas Sarwo tahu aku ada di sini. Kalau dia datang, kalian pasti habis dihajar Mas Sarwo," ancam Tasya sambil mundur selangkah sampai kakinya masuk ke air. Salah satu anak buah Juragan Warso tertawa sangat keras. "Sarwo lagi sibuk ngurus tenda di desa sebelah. Gak usah bohong kamu, Yas. Kita udah ngawasin kamu dari tadi pagi. Gak ada yang bakal nolongin kamu di sini. Udah, pegang aja tangan sama kakinya sekarang, bos. Biar gak banyak omong perempuan ini," kata anak buah itu. "Tangkap dia sekarang, tutup mulutnya biar gak teriak minta tolong," perintah Juragan Warso seketika. 3 anak buahnya langsung maju menerjang Tasya secara bersamaan. "Lepasin aku! Tolong! Tolong, ada orang jahat! Mas Sarwo, tolong aku!" teriak Tasya meronta-ronta menendang udara. Mulutnya langsung dibekap kuat oleh tangan kotor salah satu preman itu. 2 preman lainnya memegang erat kedua tangan dan kaki Tasya sampai dia tidak bisa bergerak. "Bawa dia masuk ke tengah hutan jati sekarang. Seret aja kalau dia ngelawan. Jangan sampai ada warga yang dengar suaranya dari arah jalan desa," perintah Juragan Warso memimpin jalan. Mereka berempat menyeret tubuh Tasya secara paksa, menembus semak-semak tajam masuk ke bagian paling tengah dari hutan jati. Saat langit sore mulai gelap, mereka melempar tubuh Tasya ke atas tanah yang penuh daun kering. Tasya menangis histeris mencoba merangkak kabur, tapi Juragan Warso langsung menginjak punggungnya. Mereka berempat merobek paksa semua pakaian Tasya sampai tidak tersisa. Di tengah hutan yang mulai gelap gulita itu, mereka memperkosa Tasya bergantian secara brutal. "Ampun Juragan, tolong lepasin aku. Sakit Juragan, aku mohon jangan bunuh aku, biarin aku pulang," tangis Tasya tersedu-sedu dengan suara serak. "Kamu pikir aku bakal lepasin kamu habis ini, Yas? Kamu pikir gampang urusannya habis kamu nolak aku siang tadi? Kamu udah permalukan aku, Yas. Gak ada ampun buat kamu," ucap Juragan Warso penuh kebencian. "Tolong Juragan, aku janji gak bakal cerita ke siapa-siapa. Lepasin aku," rintih Tasya lemas. "Terlambat, kamu matinya di tanganku hari ini juga," bisik Juragan Warso. Laki-laki itu menindih tubuh Tasya, menempelkan kedua tangannya di leher Tasya, lalu mencekiknya dengan kekuatan penuh. Terdengar suara tulang patah berbunyi sangat keras. Tasya mati seketika di atas tanah dengan mata terbuka lebar. Juragan Warso berdiri membersihkan tanah dari celananya sambil bernapas terengah-engah. Ketiga anak buahnya menatap mayat Tasya dengan perasaan sangat tegang. "Bos, ini mayatnya mau dikemanain? Kalau besok pagi ketahuan warga desa nyari ke hutan, kita bisa diamuk masa ini. Mending kita buang ke sungai aja gimana?" tanya salah satu anak buahnya panik. "Jangan bodoh kamu. Kalau dibuang ke sungai, mayatnya pasti ngambang besok siang. Kalian tunggu di sini. Jaga mayat ini jangan sampai ada binatang hutan yang mendekat. Aku mau panggil Kimanan dulu ke rumahnya, biar dia yang urus mayatnya," perintah Juragan Warso. Menjelang malam hari,
Juragan Warso kembali datang ke hutan bersama Kimanan. Dukun tua itu memanggul cangkul besi dan membawa tas kain hitam. Kimanan menatap mayat Tasya lalu tersenyum. "Sesuai pesananmu, Juragan, aku bakal kunci arwah perempuan ini pakai ritual buhul. Aku pastikan arwahnya terikat kuat di dalam tanah, biar dia nggak bisa nuntut balas ke kalian semua," kata Kimanan. "Lakukan sekarang, Ki, biar urusan ini cepat beres dan besok pagi warga ngira dia kabur dari desa. Berapapun biayanya bakal aku bayar malam ini juga," jawab Juragan Warso cepat. "Tenang saja, Juragan. Urusan gaib biar aku yang beresin. Kalian lihat saja kerjaku," balas Kimanan mengambil paku berkarat dan kain kafan kotor bekas orang mati gantung diri dari tasnya. Kimanan memotong rambut Tasya dan mengiris lengan mayat itu untuk mengambil darah segar. Kimanan mencampur potongan rambut, darah Tasya, dan paku berkarat itu di dalam potongan kain kafan. Dia membaca rapalan mantra berbahasa Jawa dengan suara berbisik pelan, lalu mengikat erat kain kafan itu menjadi buhul sebesar kepalan tangan. Gali tanah di bawah pohon beringin tua sebelah sana. Kubur mayatnya agak dalam, biar nggak kecium bau busuknya dari jalan desa dan nggak digali binatang buas. Perintah Kimanan menunjuk pohon beringin raksasa. 3 anak buah Juragan Warso bergantian menggali tanah memakai cangkul. Setelah lubang itu cukup dalam, mereka melempar mayat Tasya ke dasar lubang begitu saja. Kimanan turun ke dalam lubang dan meletakkan buhul tersebut tepat di atas dada mayat Tasya. Tutup lubangnya sekarang dan ratakan tanahnya persis kayak semula. Jangan sampai ada bekas galian baru yang kelihatan mencolok. Kalau ada daun kering, tutupin di atasnya. Suruh Kimanan naik ke atas. "Siap, Ki, kita ratain tanahnya sekarang," jawab anak buahnya. Mereka menimbun mayat Tasya memakai tanah galian sampai benar-benar rata. Juragan Warso menginjak-injak tanah kuburan itu supaya padat. Setelah pekerjaan kotor itu selesai, mereka berlima pergi meninggalkan hutan jati. Angin malam berhembus sangat dingin melewati sela-sela pohon beringin, menyisakan keheningan mencekam yang mengurung tubuh Tasya di bawah tanah basah tersebut. Namun keheningan di hutan jati itu berbanding terbalik dengan keadaan di desa keesokan harinya. Pagi itu, Sarwo berlari kebingungan mencari keberadaan Tasya. Dia mengetuk pintu rumah warga, menyusuri jalanan desa, sampai mencari ke pinggiran sawah dan sungai. Hasilnya, nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan calon istrinya. Sarwo menangis setiap malam meratapi nasib pernikahannya. Rasa cemas terus menghantui pikiran Sarwo. Dia merasa ada hal buruk terjadi pada perempuan yang dia cintai. Sayangnya, warga desa malah memiliki pikiran lain. Warga di pasar mulai menyebarkan kabar bohong tentang hilangnya Tasya. Mereka bicara santai tanpa memikirkan perasaan Sarwo sama sekali. "Kamu jangan buang waktu nyari Tasya. Perempuan itu pasti sengaja kabur dari desa ini," kata warga laki-laki saat Sarwo lewat depan warung kopi. Sarwo menghentikan langkahnya, lalu menatap tajam warga itu. "Kamu ngomong apa, Pak? Tasya nggak mungkin kabur. Kita mau nikah 3 hari lagi. Tolong jangan nyebar omongan bohong," jawab Sarwo dengan nada marah. Ibu-ibu penjaga warung ikut menimpali pembicaraan. "Lah emang bener kan Sarwo? Orang desa juga tahu Tasya itu sebenarnya nggak mau nikah sama kamu yang miskin. Makanya dia milih kabur bawa bajunya sebelum nikah. Udah, ikhlasin aja." Sarwo mengepalkan kedua tangannya. "Itu bohong. Tasya itu sangat mencintai aku. Dia nggak bawa baju dari rumahnya. Bajunya tertinggal di pinggir sungai kemarin sore. Pasti ada orang jahat yang bawa Tasya," bentak Sarwo keras. "Terserah kamu mau percaya apa, Sarwo. Namanya perempuan kalau dikasih lihat uang pasti silau. Mungkin dia sekarang udah ikut laki-laki kaya," balas bapak-bapak itu tertawa mengejek. Sarwo sangat marah mendengar ucapan warga tersebut, dan dia terus membantah kabar bohong itu karena dia tahu persis sifat asli Tasya. Sarwo memilih pergi meninggalkan warung kopi itu daripada dia harus memukul wajah orang di sana. Dia berjalan pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, Sarwo duduk menangis terseduh-seduh di depan ayahnya, Mbah Ngabdi. "Bapak harus bantu aku nyari Tasya, Pak. Warga desa malah fitnah Tasya macam-macam. Aku yakin dia diculik orang jahat," ucap Sarwo sambil mengusap air matanya.
Mbah Ngabdi hanya bisa menepuk bahu anak lelakinya pelan untuk memberikan ketenangan batin. Sementara Sarwo terus menangis dan berharap calon istrinya kembali. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalam hutan jati malam itu. Di bawah pohon beringin tua, tempat mayat Tasiyah dikubur, ritual penahan arwah milik Kimanan perlahan gagal total. Rasa sakit akibat disiksa dan dendam kesumat Tasiyah ternyata terlalu besar untuk dikurung oleh tanah. Buhul kain kafan yang ditanam di atas dada mayat Tasiyah tiba-tiba membusuk dan hancur sendiri di dalam tanah yang gelap. Pada waktu tengah malam, tanah kuburan di bawah pohon beringin itu mulai bergerak-gerak perlahan. Bau darah menyebar cepat terbawa angin. Tiba-tiba, dua tangan pucat menembus tumpukan tanah dari arah bawah. Arwah Tasiyah keluar merobek tanah kuburannya dan bangkit menjadi sosok kuntilanak yang mengerikan. Wujud Tasiyah sudah bukan manusia normal lagi. Wajahnya menjadi sangat pucat pasi seperti mayat kaku. Kedua bola matanya berubah menjadi berwarna hitam pekat tanpa ada bagian putih sama sekali. Rambutnya sangat panjang menjuntai sampai ke tanah basah. Hal yang paling mengerikan adalah bagian punggungnya. Punggung Tasiyah berlubang sangat besar dan dalam sampai tulang rusuknya terlihat jelas dari arah belakang. Darah segar terus menetes jatuh dari dalam lubang tersebut. Kuntilanak Tasiyah menengadah ke langit malam dan mengeluarkan suara tertawa yang sangat melengking, bercampur suara tangisan perempuan. Malam itu juga, kuntilanak Tasiyah langsung melayang terbang meninggalkan hutan jati, mendatangi rumah anak buah Juragan Warso untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Anak buah pertama Juragan Warso sedang berjalan sendirian menyusuri jalan desa yang gelap menuju rumahnya. Laki-laki berbadan besar itu baru saja selesai mabuk minuman keras. Saat melewati pohon bambu besar, dia mendengar suara perempuan menangis. Laki-laki itu berhenti dan menoleh ke arah sumber suara. "Siapa di sana? Jangan main-main sama aku malam-malam begini," teriaknya membentak keras. Sosok kuntilanak Tasiyah perlahan turun dari atas pohon bambu dan melayang tepat di depan wajah anak buah Juragan Warso tersebut. Mata hitam legam Tasiyah menatap tajam tanpa berkedip. "Ampun Tasiyah, ampun, aku cuma disuruh sama bos Warso. Tolong jangan bunuh aku," rintih laki-laki itu sambil menangis ketakutan lalu jatuh terduduk. Tangan pucat kuntilanak Tasiyah bergerak cepat mencekik leher laki-laki itu. Tiba-tiba, akar pohon jati besar yang ada di dekat situ melilit leher laki-laki itu dengan sangat kuat. Tasiyah langsung mencongkel kedua bola mata laki-laki itu menggunakan kuku tangannya yang hitam kotor, sampai anak buah pertama itu mati seketika, tanpa sempat berteriak memanggil bantuan. Beberapa jam setelah itu, anak buah kedua Juragan Warso terbangun dari tidurnya karena merasa sangat haus. Laki-laki berbadan kurus itu berjalan keluar rumah menuju sumur tua di belakang rumahnya untuk menimba air. Saat dia baru saja melempar ember ke dalam sumur, suara tawa melengking terdengar sangat dekat di telinganya. Laki-laki itu menoleh perlahan ke arah belakang. Kuntilanak Tasiyah sudah berdiri diam tepat di belakang punggungnya. Tangan pucat Tasiyah langsung mencengkeram perut laki-laki itu dengan kuku tajam. "Ampun Tasiyah, aku nggak ikut bunuh kamu. Aku cuma nurut perintah bos. Tolong lepasin aku mohon," teriak anak buah kedua memohon ampun sambil memegang tangan Tasiyah yang sangat dingin seperti es. Tasiyah hanya menatap dengan mata hitam pekatnya, lalu merobek perut laki-laki itu dengan sangat kuat. Laki-laki itu berteriak sangat keras menahan rasa sakit, sampai isi perutnya berceceran keluar. Kuntilanak Tasiyah langsung mendorong tubuh laki-laki yang sedang sekarat itu masuk ke dalam sumur yang sangat dalam, sampai terdengar suara air memercik kencang. Keesokan paginya, suasana desa Karangdowo berubah drastis, menjadi sangat gempar dan penuh kepanikan. Warga desa berkerumun ketakutan di sekitar pohon bambu dan sumur belakang rumah warga. Anak buah pertama Juragan Warso ditemukan mati tercekik dengan posisi leher terikat akar pohon jati dan kedua bola matanya sudah dicongkel keluar dari kepalanya. Tidak lama setelah penemuan mayat pertama, anak buah kedua juga ditemukan mati tenggelam di dalam sumur dengan kondisi perut yang robek terbuka lebar
dan isi perutnya keluar mengambang di air sumur. Rentetan kematian mengerikan itu terjadi hanya dalam kurun waktu 1 malam. Bau darah amis masih tercium sangat samar di sekitar lokasi penemuan mayat. Warga saling menatap wajah satu sama lain dengan raut ketakutan. Siang harinya, balai desa mendadak penuh oleh puluhan warga yang sangat panik. Kabar tentang sosok kuntilanak mengerikan menyebar sangat cepat dari mulut ke mulut. Beberapa warga yang kebetulan melihat sekilas bayangan hantu itu mulai menceritakan ciri-ciri serangannya. Hantu perempuan itu ngincar laki-laki yang pakai sabuk merah atau baju warna merah waktu malam hari, kata seorang bapak tua dengan suara gemetar di tengah kerumunan. Warga lain langsung menimpali dengan panik. 2 preman juragan Warso yang mati itu kan selalu pakai sabuk merah tiap hari. Berarti hantu itu sengaja nyari orang yang pakai atribut warna merah buat balas dendam. Kepanikan semakin membesar siang itu. Semua laki-laki di desa Karangdowo buru-buru berlari pulang ke rumah masing-masing. Mereka membongkar isi lemari pakaian, mengambil semua baju, celana, atau kain apa saja yang berwarna merah menyala. Warga membuang pakaian merah itu ke tempat sampah, bahkan ada yang langsung membakarnya di halaman belakang karena saking takutnya. Tidak ada satupun laki-laki yang berani memakai baju merah lagi. Mereka sepakat mengurung diri rapat-rapat di dalam rumah mulai waktu maghrib sampai matahari terbit. Sarwo berdiri diam di dekat kerumunan warga saat mereka membicarakan hantu kuntilanak tersebut. Telinga Sarwo mendengar sangat jelas saat seorang warga menyebutkan ciri fisik hantu itu. Wajahnya pucat banget, matanya hitam semua, gak ada putihnya sama sekali. Terus yang paling seram, punggungnya bolong besar sampai tulangnya kelihatan. Ucap warga itu bergidik ngeri merangkul tubuhnya sendiri. Mendengar penjelasan rinci itu, dada Sarwo terasa sangat sesak, seolah dihantam batu. Napasnya memburu tidak beraturan. Sarwo langsung sadar bahwa hantu perempuan itu adalah arwah calon istrinya sendiri. Sarwo berlari pulang menuju rumahnya secepat mungkin sambil menahan tangis. Sesampainya di dalam kamar, Sarwo jatuh bersimpuh di atas lantai tanah dan menangis keras. Air matanya mengalir membasahi wajahnya. Sarwo akhirnya tahu bahwa Tasiyah tidak pernah berniat kabur meninggalkan dirinya di desa ini. Tasiyah telah dibunuh secara sangat kejam dan mayatnya disembunyikan entah di mana sampai arwahnya menjadi penasaran. Mbah Ngabdi masuk pelan ke kamar melihat anaknya menangis histeris. "Kenapa kamu nangis sampai kayak gini, Sarwo?" tanya ayahnya menepuk bahu. "Itu Tasiyah, Pak. Kuntilanak yang bunuh preman itu pasti arwah Tasiyah. Dia nggak kabur, Pak. Tasiyah dibunuh orang jahat dan sekarang arwahnya penasaran minta balas dendam." Jawab Sarwo terseduh-seduh memukul lantai kamarnya berkali-kali. Mbah Ngabdi hanya diam mendengarkan kesedihan anak lelakinya. Sarwo menghapus air matanya dengan kasar dan menatap ayahnya dengan tekad bulat. Sarwo membuat keputusan pasti hari itu juga. Dia harus menghentikan serangan kuntilanak Tasiyah secepat mungkin sebelum banyak korban jatuh. Sarwo melakukan ini bukan untuk menolong nyawa Juragan Warso atau anak buahnya, melainkan murni ingin membebaskan arwah Tasiyah. Sarwo tidak rela melihat perempuan yang sangat dia cintai berubah wujud menjadi hantu penasaran penuh dosa. "Aku harus cari tahu siapa yang udah bunuh Tasiyah, Pak. Tasiyah nggak mungkin mati kalau nggak ada yang mencelakai dia secara sengaja," kata Sarwo tegas, berdiri menatap jendela. Saat malam tiba dan suasana desa menjadi sunyi sepi, Sarwo nekat keluar dari rumah secara diam-diam. Dia berjalan mengendap-endap menyusuri jalanan desa yang gelap gulita. Dia mendatangi beberapa rumah warga yang letaknya berdekatan dengan jalur tanah menuju sungai, tempat terakhir Tasiyah pergi mencuci baju sore itu. Sarwo mengetuk pintu belakang rumah seorang pemuda desa bernama Pardi beberapa kali. "Pardi, ini aku, Sarwo. Buka pintunya sebentar," bisik Sarwo menempelkan mulutnya di pintu. Pardi membuka pintu sedikit dengan wajah sangat ketakutan. "Kamu ngapain kesini, Sarwo? Nanti hantu itu datang ke rumahku," jawab Pardi berbisik. "Aku cuma mau nanya, waktu sore sebelum Tasiyah hilang, kamu lihat ada orang aneh yang ngikutin dia ke arah sungai nggak?" tanya Sarwo menatap mata Pardi. Pardi tampak ragu sebentar lalu mengangguk pelan. "Aku nggak lihat jelas wajahnya, Sarwo.
Tapi aku lihat rombongan 4 laki-laki jalan cepat masuk ke dalam hutan menyusul perempuan sendirian waktu sore itu. Sarwo berterima kasih kepada Pardi, lalu berjalan menembus kegelapan malam dengan perasaan campur aduk. Otaknya berpikir keras menyatukan semua petunjuk yang dia dapatkan. Rombongan 4 laki-laki sangat identik dengan kelompok Juragan Warso yang selalu jalan bersamaan kemana-mana. Sementara Sarwo sibuk mencari petunjuk di jalan desa yang sepi, sebuah pertemuan rahasia berlangsung tegang di rumah besar milik Juragan Warso. Juragan Warso duduk sangat gelisah di kursi ruang tamunya. Di hadapannya, satu-satunya anak buah yang masih hidup berdiri dengan wajah pucat pasi menahan takut. "Bos, gawat urusannya. Aku dengar dari warga, Sarwo malam ini lagi keliling desa nanya-nanya soal Tasya. Dia curiga kalau Tasya dibunuh," lapor preman itu dengan suara gemetar. Juragan Warso memukul meja kayunya dengan keras. Keringat dingin keluar dari keningnya. Juragan Warso merasa posisinya sangat terancam. Kalau Sarwo terus menyelidiki hilangnya Tasya, cepat atau lambat, Sarwo akan menemukan makam Tasya di hutan jati dan rahasia pembunuhan kejam itu terbongkar ke seluruh warga. Anak itu benar-benar cari mati. Aku nggak bisa biarin dia terus cari tahu urusan ini. Kalau dia sampai tahu kita yang bunuh Tasya, Mbah Ngabdi pasti kumpulin warga desa buat bakar rumah ini sampai rata, ucap Juragan Warso panik. Dia tidak berani menyuruh anak buahnya membunuh Sarwo secara langsung, karena warga desa pasti akan sangat marah kalau tahu anak Mbah Ngabdi dibunuh preman. Tiba-tiba, pintu depan rumah diketuk perlahan dari arah luar. Kimanan masuk pelan ke dalam ruang tamu, membawa tas kain hitam andalannya. "Ada apa Juragan panggil aku malam-malam begini? Arwah perempuan itu ternyata berhasil lepas dari buhul buatanku," kata Kimanan duduk tenang di kursi kayu. Juragan Warso menatap dukun tua itu dengan tatapan penuh harap. "Aku nggak peduli soal arwah itu sekarang. Ada masalah yang jauh lebih besar di desa ini. Sarwo lagi nyelidiki kematian Tasya sendirian. Bikin dia mati malam ini juga pakai ilmu hitam buatanmu, Ki. Jangan sampai ketahuan warga," perintah Juragan Warso dengan jari bergetar. Kimanan tersenyum miring mendengar permintaan tersebut. Dukun tua itu membuka pelan ikatan tas kain hitamnya, bersiap memanggil serangan gaib malam itu juga. Dukun tua itu membuka pelan ikatan tas kain hitamnya, bersiap memanggil serangan gaib malam itu juga. "Urusan santet berat seperti ini gak bisa aku kerjain sembarangan di ruang tamu rumahmu, bos. Aku harus pulang ke rumahku sekarang juga. Ruangan gelap di belakang rumahku udah aku siapkan dari dulu, khusus buat mengirim santet mematikan tanpa ketahuan warga desa," kata Kimanan bangkit berdiri perlahan dari kursi kayu jati tempatnya duduk sedari tadi. Juragan Warso mengangguk cepat sambil mengusap keringat dingin yang mengalir di lehernya. Ya sudah. Tolong kerjakan tugas ini secepat mungkin, Ki. Aku nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya nyawa anak itu harus putus malam ini juga. Jangan sampai Sarwo hidup buat melihat matahari terbit besok pagi. Kalau anak itu dibiarkan terus keliling desa nyari pelaku pembunuhan Tasya, posisi kita semua di desa ini bakal hancur malam ini juga. Kamu tenang aja, bos. Duduk manis aja di sini nunggu kabar baik dariku. Malam ini juga rumah Sarwo bakal habis terbakar rata sama tanah, atau nyawanya mati di tempat. Ilmu santetku nggak pernah gagal 2 kali berturut-turut. Nggak bakal ada orang yang bisa lanjutin penyelidikan anak petani itu, jawab Kimanan sambil menepuk pundak Juragan Warso pelan, lalu berjalan santai keluar menuju pintu depan rumah, melewati jalanan malam yang sangat sepi. Sesampainya di rumah, Kimanan langsung berjalan masuk ke dalam ruangan gelap di bagian paling belakang rumahnya. Ruangan kecil itu sengaja dibuat sangat rapat dan tidak memiliki jendela sama sekali agar asap kemenyan tidak keluar. Kimanan duduk bersila di atas lantai tanah yang lembab dan terasa sangat dingin di kulit. Di depannya sudah tersedia perapian kecil dari tumpukan batu bata dan serbuk kemenyan kualitas tinggi peninggalan gurunya dahulu. Kimanan membakar serbuk kemenyan itu perlahan sampai asap tebal berbau sangat menyengat memenuhi seluruh sudut ruangan gelap tersebut. Malam ini nyawa harus dibayar sama nyawa. Bangunlah kamu dari tidurmu. Terbanglah kamu lewat langit malam, bawa panas bara api ini.
Cari rumah anak bernama Sarwo sampai ketemu. Bisik Kimanan menatap tajam nyala api yang terang di depannya. Asap kemenyan itu perlahan berkumpul berputar di tengah ruangan, lalu berubah wujud menjadi bola api berukuran sangat besar. Bola api menyala terang itu dikenal dengan nama Santet Banaspati oleh kebanyakan warga desa. Bola api itu melayang pelan melewati celah atap rumah Kimanan tanpa membakarnya, lalu terbang melesat sangat cepat melewati udara malam yang dingin, langsung menuju letak rumah Sarwo. Saat waktu menunjukkan tengah malam, suasana rumah Sarwo sangat sepi dan hening. Sarwo baru saja pulang dari kegiatan keliling desa dan merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis dengan pikiran sangat lelah memikirkan Tasya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat keras dari arah atas atap rumah. Bola api besar itu menabrak atap rumah Sarwo dengan suara bergemuruh kencang, mirip suara benda berat jatuh dari langit. Udara di dalam rumah langsung berubah drastis menjadi sangat panas dan pengap, persis seperti berada sangat dekat dengan tungku api menyala di dapur. Mbah Ngabdi yang sedang tidur nyenyak di kamar sebelah langsung terbangun kaget dari kasurnya. Laki-laki tua itu segera berlari cepat keluar dari pintu depan rumah dan berdiri tegak di halaman luar menatap langit. Sarwo ikut berlari panik menyusul ayahnya keluar rumah dengan napas memburu karena kepanasan. "Bapak, ada apa di atas atap rumah kita? Kok hawa di dalam kamar tiba-tiba berubah jadi panas banget begini sampai aku susah napas?" tanya Sarwo kebingungan sambil melihat ke arah atap genteng rumahnya yang bersinar sangat merah terang di tengah kegelapan malam. "Mundur ke dalam rumah sekarang juga, Sarwo. Ini bukan urusan manusia biasa yang bisa kamu urus sendirian. Ada orang jahat yang sengaja ngirim Banaspati dari jauh buat bakar rumah kita sampai habis jadi abu," teriak Mbah Ngabdi tegas sambil mendorong kuat dada anaknya mundur ke arah daun pintu. "Banaspati? Kok bisa ada dukun yang ngirim santet ke keluarga kita, Pak? Kita kan selama ini nggak pernah cari masalah atau punya musuh orang jahat di desa ini," tanya Sarwo semakin ketakutan melihat gumpalan api besar melayang berputar di udara. "Orang jahat gak butuh alasan yang jelas buat nyakitin orang lain, nak. Hati manusia jahat gampang banget busuk gara-gara dendam. Udah, kamu jangan banyak tanya dulu sekarang. Biar bapak aja yang maju ngelawan makhluk panas ini," jawab Mbah Ngabdi sambil merogoh saku kantong celana hitamnya dengan tangan mulai bergetar. Laki-laki tua itu mengambil segenggam penuh campuran garam kasar dan merica bubuk yang selalu dia bawa setiap hari untuk berjaga-jaga dari bahaya ilmu hitam. Mbah Ngabdi berdiri tegap menatap lurus ke arah bola api tersebut, lalu membaca rapalan doa berbahasa Arab dan Jawa dengan suara sangat lantang memecah kesunyian malam desa Karangdowo. "Hancur kamu makhluk panas, balik ke tempat asalmu sekarang juga dan jangan pernah berani ganggu keluargaku malam ini," teriak Mbah Ngabdi keras tanpa ragu sedikit pun. Mbah Ngabdi langsung melemparkan campuran garam kasar dan merica itu sekuat tenaga, tepat ke arah bola api yang melayang semakin rendah di atas genteng rumahnya. Lemparan doa itu berhasil mengenai tepat pada bagian inti tengah bola api Banaspati tersebut. Serangan berani Mbah Ngabdi membuat Banaspati itu langsung meledak hancur di udara, mengeluarkan suara letusan sangat keras, lalu menghilang tanpa sisa, berubah menjadi asap hitam tipis yang perlahan lenyap tertiup angin malam. Hawa sangat panas di sekitar rumah langsung hilang perlahan, berganti menjadi hawa sejuk malam hari seperti semula. Sarwo bernapas sangat lega melihat bola api mengerikan itu hancur berantakan di udara. "Alhamdulillah, Bapak hebat banget bisa hancurin bola api itu cuma pakai campuran garam kasar. Aku kira rumah kita bakal beneran habis kebakar malam ini juga," kata Sarwo melangkah maju mendekati ayahnya di halaman tanah yang kembali gelap. "Kamu jangan senang dulu, Sarwo. Serangan barusan itu cuma serangan pembuka buat mancing kekuatan gaib yang kita punya malam ini. Pelakunya pasti marah besar waktu tahu serangannya berhasil dipatahkan dengan sangat gampang," jawab Mbah Ngabdi dengan raut wajah masih sangat waspada
sambil terus memutar pandangan matanya melihat ke sekeliling halaman gelap. Ucapan Mbah Ngabdi langsung terbukti kebenarannya malam itu juga. Jauh di dalam ruangan gelap rumahnya, Kimanan tiba-tiba memuntahkan sedikit darah segar ke lantai dan merasa dadanya sangat sakit sesak. Serangannya langsung membalik karena dipatahkan paksa oleh orang berilmu tinggi. Kimanan menatap sangat marah ke arah sisa perapian yang apinya hampir mati total tertiup angin gaib. Tua bangka itu ternyata beneran berani ngelawan ilmuku terang-terangan dari halaman rumahnya. Kalau memang begitu maumu, rasakan serangan keduaku sekarang juga. Biar kamu tahu rasa mati pelan-pelan malam ini. Ucap Kimanan membanting mangkuk tanah liat miliknya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Kimanan langsung membaca mantra baru, mengirim serangan gaib kedua yang bernama Santet Cucuk Dandang dari jarak jauh, khusus menargetkan fisik lemah Mbah Ngabdi. Kembali ke halaman rumah, tubuh Mbah Ngabdi tiba-tiba menjadi sangat kaku, mirip bongkahan kayu kering dalam hitungan detik. Mbah Ngabdi seketika memegangi dadanya menggunakan kedua belah tangan, lalu batuk berulang kali dengan suara sangat keras menyakitkan telinga. "Bapak kenapa? Bapak tiba-tiba sakit dadanya?" tanya Sarwo sangat panik, langsung maju memegang kedua bahu ayahnya yang mulai bergetar hebat menahan sakit di dalam dada. Mbah Ngabdi sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan Sarwo. Laki-laki tua itu terus batuk keras, lalu mendadak memuntahkan banyak darah segar dari mulutnya tanpa henti, hingga membasahi seluruh bagian depan kemeja yang dia pakai. Organ bagian dalam dadanya ternyata sedang dihancurkan secara paksa dan perlahan oleh hawa mematikan Santet Cucuk Dandang tersebut. "Bapak bertahan, Pak. Aku mohon Bapak kuat. Aku lari ambil air minum sebentar di kendi dapur ya." Ucap Sarwo menangis histeris melihat ayahnya terus memuntahkan darah kental berwarna merah gelap jatuh ke atas tanah. "Jangan pergi, Sarwo. Bapak udah gak kuat lagi nahan sakit parah di dada ini. Kamu hati-hati nyari pelaku pembunuhan istrimu ya, nak." Bisik Mbah Ngabdi lemas terbata-bata sambil terus memuntahkan sisa darah kotor dari tenggorokannya. Laki-laki tua itu kehilangan tenaga, jatuh berlutut pelan ke lantai tanah halaman, lalu ambruk menimpa dada Sarwo. Sarwo segera menangkap dan menahan berat tubuh ayahnya yang tumbang ke depan agar tidak menghantam tanah keras. Mbah Ngabdi menatap wajah anak lelakinya untuk terakhir kali dengan tatapan sayu. Lalu badannya melemas dan mati seketika malam itu juga di pelukan Sarwo yang gemetar ketakutan. "Bapak, jangan tinggalin aku, Pak. Tolong Bapak bangun. Jangan mati sekarang ninggalin aku." Teriak Sarwo menangis sekencang mungkin memeluk erat tubuh kaku ayahnya di tengah halaman tanah dingin. Darah segar ayahnya menempel lekat meresap ke baju Sarwo, menyebarkan bau amis pekat yang memuakkan perut. Sarwo berteriak sangat marah menatap langit malam yang mendung gelap gulita tanpa satupun bintang terlihat. Kematian tragis ayah kandungnya sangat menyakitkan hatinya tanpa ampun. Rasa sakit dan duka itu masih membekas sangat jelas sampai keesokan harinya. Setelah proses memandikan dan menguburkan jasad ayahnya selesai di tempat pemakaman desa, Sarwo menolak tawaran warga yang ingin menemani di rumah. Sarwo memilih kembali ke rumahnya sendirian dengan langkah kaki yang terasa berat. Sesampainya di dalam rumah yang kini sepi, Sarwo berjalan lurus menuju kamar tidur ayahnya. Dia berdiri di depan lemari kayu jati tua milik ayahnya. Pintu lemari itu selalu terkunci rapat setiap hari. Sarwo mencari kunci lemari itu di setiap sudut kamar, namun dia tidak bisa menemukannya. Tanpa berpikir panjang, Sarwo mengambil palu dari dapur lalu memukul gembok lemari berkali-kali dengan tenaga penuh. Gembok itu akhirnya rusak dan pintu terbuka lebar. Pardi tiba-tiba muncul di depan pintu kamar karena dia merasa khawatir meninggalkan Sarwo sendirian di rumah setelah pemakaman. Pardi terkejut melihat Sarwo merusak lemari ayahnya sendiri. "Kamu lagi ngapain, Sarwo? Kok lemari bapakmu malah kamu hancurin gemboknya? Mending kamu istirahat dulu, pikiranmu masih kacau habis dari makam," tanya Pardi sambil melangkah masuk perlahan. Sarwo tidak menoleh dan terus membongkar tumpukan baju tua di dalam lemari. "Aku harus cari barang peninggalan bapak, Pardi. Bapak pasti simpan sesuatu yang bisa bantu aku ngelawan ilmu hitam Kimanan.
Orang jahat itu udah bunuh bapakku pakai santet semalam di depan mataku sendiri. Jawab Sarwo dengan suara serak. Kamu yakin mau ngelawan dukun itu sendirian? Ilmu Kimanan sangat tinggi. Kamu bisa ikut mati kalau nekat datang ke sana. Ucap Pardi mencoba mencegah niat temannya. Sarwo menarik sebuah kotak kayu panjang dari tumpukan paling bawah. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi di desa ini. Calon istriku dibunuh, bapakku juga dibunuh di depan mataku sendiri. Aku nggak bakal diam aja nunggu mati. Kata Sarwo membuka penutup kotak kayu tersebut. Di dalam kotak itu terdapat sebilah keris pusaka bernama Kiai Pleret dan buku catatan primbon Jawa bersampul kulit kusam. Sarwo mengambil buku itu dan langsung duduk bersila di lantai. Pardi ikut duduk di sebelah Sarwo memperhatikan isi buku yang penuh tulisan aksara Jawa. Sarwo membaca halaman buku itu dengan teliti sampai sore hari. Ada petunjuk buat ngalahin dukun itu nggak di dalam buku bapakmu? Tanya Pardi memecah keheningan. Sarwo mengangguk pelan sambil menunjuk satu halaman. Bapak nulis di sini, arwah penasaran yang diikat pakai ilmu hitam nggak bakal bisa tenang kalau cuma didoakan. Arwah Tasiyah itu dikunci pakai ilmu gaib di kuburannya. Tasiyah baru bisa dilepas kalau benda buhul utama yang ditanam di atas dadanya ditemukan. Jelas Sarwo. Buhul utama itu apa maksudnya? Tanya Pardi kebingungan. Buhul itu ikatan gaib. Selama buhul itu nggak dibakar sampai habis, Tasiyah bakal terus jadi kuntilanak penasaran dan bunuh orang di desa ini. Aku harus cari makam Tasiyah buat hancurin buhul itu. Jawab Sarwo mantap memegang keris Kiai Pleret. Pardi menelan ludah ketakutan. Kamu mau cari makam Tasiyah kapan? Desa ini lagi bahaya banget. Sarwo menatap tajam keris di tangannya. Aku nggak bisa sembarangan waktu. Di buku ini tertulis, malam Jumat Kliwon adalah malam di mana kekuatan ilmu hitam berada di titik paling lemah. Aku bakal nunggu sampai malam Jumat Kliwon tiba buat datang langsung ke rumah Juragan Warso. Aku yakin Juragan Warso yang nyuruh Kimanan ngirim santet ke bapakku. Kata Sarwo menyimpan buku itu ke dalam tas. Pardi menghela napas panjang dan berdiri. Kalau itu udah jadi keputusanmu, aku cuma bisa bantu doa dari rumah. Aku nggak berani ikut campur urusan nyawa begini, Sarwo. Kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, teriak aja yang kencang. Ucap Pardi berjalan keluar rumah. Sarwo menghabiskan hari dengan berpuasa menenangkan pikiran. Beberapa hari kemudian, malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Hujan turun dengan sangat deras membasahi seluruh wilayah desa Karangdowo. Kilatan petir yang terang menyambar berkali-kali di langit malam, disusul suara guntur bergemuruh kencang. Sarwo memakai jaket hitam, menyelipkan keris Kiai Pleret di pinggangnya, dan berjalan kaki menembus hujan lebat menuju rumah besar milik Juragan Warso tanpa rasa takut. Pada saat yang bersamaan, keadaan di dalam rumah Juragan Warso sangat tegang. Juragan Warso duduk gemetar di sudut ruang tamu memeluk bantal. Dua anak buahnya yang tersisa berdiri di dekat jendela menjaga majikan mereka dengan wajah pucat. Hawa dingin dari luar masuk menembus celah pintu. Tanpa mereka sadari, sosok kuntilanak Tasiyah sudah berdiri tegak di atas atap genteng rumah besar tersebut. Tasiyah menundukkan wajahnya menatap atap rumah, membiarkan tubuhnya basah kuyup diguyur hujan badai. Di dalam rumah, Juragan Warso terus mengumpat. Kenapa malam ini perasaanku sangat tidak enak? Hawanya kerasa beda dari biasanya. Kalian jaga pintu depan dan belakang sekarang juga. Jangan sampai hantu perempuan itu masuk ke dalam rumah ini. Teriak Juragan Warso dengan bibir gemetar. Bos, dari tadi aku dengar suara langkah dari genteng rumah kita. Suaranya kayak ada orang yang lagi jalan pelan. Gimana kalau hantu itu udah ada di atas kita sekarang? Tanya salah satu anak buahnya menunjuk ke atas. Jangan bicara sembarangan kamu, bikin orang makin panik aja. Kimanan udah ngasih pagar gaib buat rumah ini tadi sore. Hantu itu nggak bakal bisa masuk lewat manapun. Balas Juragan Warso mencoba menutupi rasa takutnya. Ucapan Juragan Warso langsung dipatahkan detik itu juga. Tasiyah membuka mulutnya dan berteriak sangat keras di tengah badai hujan. Suara lengkingan tawanya mengalahkan suara gemuruh petir di langit. Teriakannya memancarkan energi gaib yang sangat kuat, sampai membuat semua kaca jendela besar di rumah Juragan Warso pecah berserakan menghantam lantai.
Suara pecahan kaca itu membuat Juragan Warso dan kedua preman itu menjerit histeris sambil menutupi telinga mereka. "Kacanya pecah semua, bos. Pagar gaib Kimanan ternyata gagal nahan hantu itu. Kita bisa mati malam ini kalau diam aja di sini." Teriak anak buahnya berlari mundur menjauhi kaca. "Lari keluar ruangan ini sekarang juga. Cepat cari tempat aman di luar rumah sebelum atapnya ambruk niban kita berdua." Perintah Juragan Warso mendorong kasar tubuh anak buahnya. Dua anak buah Juragan Warso langsung berlari panik keluar ke arah halaman depan rumah. Namun keputusan itu adalah kesalahan mematikan. Begitu kaki mereka menginjak tanah halaman, kuntilanak Tasya langsung terbang melayang ke bawah dengan cepat. Tasya mencekik leher kedua laki-laki itu menggunakan kuku tangannya secara bersamaan, meremas leher mereka sampai mati di halaman basah tersebut. Tasya yang baru saja meremas leher kedua preman itu perlahan melayang naik menuju atap rumah kembali, meninggalkan Sarwo yang masih menggenggam erat gagang kerisnya. Hujan turun semakin deras membasahi jaket hitam dan wajah Sarwo yang memerah menahan amarah. Sarwo memantapkan hatinya, lalu melangkah masuk melewati pintu gerbang kayu halaman rumah Juragan Warso. Begitu kakinya menginjak halaman lumpur, langkah Sarwo langsung dihadang oleh sosok Kimanan. Dukun tua itu berdiri tegap di tengah hujan deras sambil memegang sebilah golok tajam di tangan kanannya. Wajah Kimanan terlihat sangat tenang. Sama sekali tidak ada rasa takut melihat Sarwo datang membawa senjata pusaka. "Kamu beneran nekat datang ke sini sendirian ya, Sarwo? Aku kira kamu masih sibuk nangis di rumah meratapi bapakmu yang mati semalam. Ternyata kamu malah milih nyusul bapakmu mati malam ini juga," kata Kimanan dengan nada meremehkan sambil menunjuk wajah Sarwo menggunakan ujung goloknya. Sarwo membalas tatapan dukun tua itu dengan penuh kebencian. "Kamu yang udah bunuh bapakku pakai santet semalam. Kamu juga yang bantu Juragan Warso nyembunyiin mayat Tasya di hutan kan? Aku datang ke sini buat ngasih perhitungan sama kamu, Kimanan. Hari ini kamu harus bayar nyawa pakai nyawa." Teriak Sarwo mengalahkan suara gemuruh hujan lebat. Kimanan tertawa sangat keras mendengar ancaman Sarwo. "Kamu pikir anak petani miskin kayak kamu bisa bunuh aku? Bapakmu yang punya ilmu agama tinggi aja mati di tanganku dengan gampang. Apalagi kamu yang cuma datang bawa keris tua berkarat. Mending kamu lari pulang sekarang, atau kamu bakal mati membusuk di halaman rumah ini buat makan anjing pelacakku. Aku gak bakal mundur satu langkah pun sebelum nyawamu lepas dari badan. Aku gak pernah takut sama ilmu hitammu. Ilmu jahat gak bakal bisa menang lawan doa, Kimanan," jawab Sarwo dengan suara tegas sambil mengambil kuda-kuda bersiap menyambut serangan musuhnya. Kimanan mendengus kesal mendengar jawaban berani dari Sarwo. "Banyak omong kamu malam ini. Biar makhluk peliharaanku yang ngurus nyawamu. Aku gak perlu capek-capek nebas lehermu pakai tanganku sendiri," ucap Kimanan. Dukun itu menaruh goloknya sebentar di pinggang celana. Dia mengambil segenggam penuh serbuk kemenyan hitam dari dalam sakunya, lalu meletakkan serbuk itu di telapak tangan kirinya yang terbuka lebar. Tanpa menggunakan korek api sama sekali, Kimanan membaca mantra pelan. Tiba-tiba, serbuk kemenyan di atas telapak tangannya itu terbakar mengeluarkan asap hitam tebal. Tangan Kimanan sama sekali tidak melepuh terkena api tersebut. Asap hitam berbau sangat amis dan menyengat itu menyebar cepat tertiup angin hujan. "Bangun kalian semua. Keluar dari kegelapan sekarang juga. Cari anak ini dan makan dagingnya sampai habis. Jangan kasih sisa sedikit pun." Perintah Kimanan berteriak lantang memanggil peliharaannya dari dua sudut halaman. Dari sudut gelap halaman rumah bagian kiri dan kanan, muncul perlahan dua sosok makhluk gaib yang sangat mengerikan. Dua makhluk itu adalah genderuwo, bertubuh sangat tinggi besar. Bahkan tinggi mereka hampir menyamai tinggi atap rumah Juragan Warso. Seluruh tubuh mereka tertutup bulu hitam tebal yang menjijikan dan basah terkena hujan. Mata mereka menyala merah terang menatap Sarwo dengan lapar. Sarwo langsung mencabut keris Kiai Pleret dari sarungnya, memegang gagang keris itu kuat-kuat dengan tangan kanannya. "Maju kamu ke sini. Aku sama sekali gak takut sama siluman jelek peliharaanmu,"
tantang Sarwo menunjuk lurus ke arah dua genderuwo tersebut. Genderuwo pertama menggeram keras seperti suara hewan buas, lalu melompat menerjang Sarwo dengan cakar tangannya yang sangat tajam dan panjang. Sarwo langsung membaca rapalan doa berbahasa Jawa yang dia hafalkan dari buku primbon ayahnya dari pagi sampai sore tadi. Saat cakar makhluk itu hampir mengenai wajahnya, Sarwo menunduk sangat cepat menghindari serangan mematikan itu. Sarwo mengumpulkan seluruh tenaga yang dia punya, mengambil satu langkah maju ke depan, dan langsung menusuk bagian perut genderuwo pertama itu menggunakan keris Kiai Pleret dengan tenaga penuh. Terdengar suara jeritan melengking yang sangat menyakitkan telinga dari mulut makhluk gaib tersebut. Seketika, tubuh genderuwo pertama itu terbakar api biru terang dari dalam perutnya, lalu hangus berubah wujud menjadi kepulan asap hitam pekat yang langsung hilang tertiup angin badai malam itu. Melihat temannya terbakar mati, genderuwo kedua langsung marah besar. Makhluk itu berlari sangat cepat menghampiri posisi Sarwo berdiri dan langsung mengayunkan tangan besarnya memukul dada Sarwo dengan sangat keras. Pukulan telak itu membuat tubuh Sarwo terlempar jauh ke udara, lalu jatuh keras menghantam tanah halaman yang sudah berubah menjadi kubangan lumpur. Sarwo mengerang kesakitan luar biasa, memegangi dadanya yang terasa seperti remuk tertimpa batu besar. Sarwo langsung memuntahkan banyak darah segar dari mulutnya sampai menetes ke dagu dan bajunya. "Ayo bangun anak miskin, buktikan omongan besarmu tadi. Masa baru dipukul sekali aja kamu udah muntah darah begitu? Payah sekali kamu," ejek Kimanan dari kejauhan sambil kembali mencabut golok dari pinggangnya. Tertawa puas melihat musuhnya tidak berdaya. Sarwo tidak membalas ejekan itu. Dia berusaha keras untuk berdiri lagi menggunakan kedua tangannya, tapi dadanya terasa terlalu sakit. Genderuwo kedua berjalan sangat pelan mendekati Sarwo untuk memberikan pukulan terakhir yang akan memecahkan kepalanya. Sarwo menunduk menatap tanah basah berlumpur tepat di bawah kakinya. Dia langsung meraup tanah lumpur basah itu menggunakan tangan kirinya sebanyak yang dia bisa genggam. Sarwo membaca doa pendek memohon pertolongan keselamatan. Saat genderuwo kedua itu menundukkan kepalanya bersiap mencekik leher Sarwo, Sarwo langsung melempar kepalan tanah basah itu dengan sangat kuat, tepat mengenai kedua bola mata merah makhluk tersebut. Lumpur basah kotor itu masuk telak ke mata genderuwo kedua. Makhluk raksasa itu langsung menjerit kesakitan, memegangi kedua matanya yang menjadi buta, sambil terus mundur melangkah tak tentu arah menabrak pohon pisang. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh Sarwo. Penglihatan siluman itu tertutup total. Hawa gaib di sekitar genderuwo itu langsung melemah dan hilang. Tubuh besar makhluk itu memudar menyatu dengan udara malam secara perlahan-lahan, sampai akhirnya lenyap tidak tersisa sedikit pun di halaman itu. Kimanan yang melihat kedua siluman andalannya mati langsung menggeram dengan wajah sangat marah. Dukun tua itu berlari cepat menerjang hujan badai, mengayunkan golok tajamnya berniat langsung memotong leher Sarwo malam itu juga. "Sekarang giliranku yang turun tangan. Kamu bakal mati malam ini juga di tanganku," teriak Kimanan penuh kebencian. Sarwo melihat serangan mematikan itu datang dari arah depan. Dia langsung mengangkat tangannya menangkis tebasan kuat golok Kimanan menggunakan bagian samping keris Kiai Pleret. Terdengar bunyi dentingan besi beradu sangat keras memekakkan telinga. Sarwo lalu memutar badannya dengan lincah, mencari celah perut yang kosong, dan langsung menusuk perut Kimanan sekuat tenaga menggunakan ujung tajam keris Kiai Pleret. Namun, hal aneh terjadi. Ujung keris itu sama sekali tidak bisa menembus kulit perut Kimanan sedikit pun. Keris Sarwo memantul dengan keras, seolah kulit perut Kimanan terbuat dari tameng besi baja yang sangat keras. Sarwo sangat kaget melihat kejadian itu. Kimanan tertawa sangat kencang meremehkan usaha lawannya. "Kamu pikir keris tua karatan itu bisa nembus kulitku? Aku pakai susu kebal tingkat tinggi yang ditanam di sekujur badanku. Senjata tajam macam apa aja nggak bakal bisa bikin aku luka, apalagi bikin mati. Sekarang giliranmu yang mati miskin," kata Kimanan percaya diri, lalu kembali mengayunkan goloknya menebas perut Sarwo.
Sarwo melompat mundur sejauh mungkin menghindari tebasan berbahaya tersebut. Otaknya berpikir sangat cepat menggali ingatan dari buku ayahnya sore tadi tentang kelemahan utama dari ilmu susuk kebal. Pandangan mata Sarwo secara tidak sengaja melihat sebuah pot tanaman besar yang ditaruh berjejer di dekat tangga teras rumah. Tanaman hijau itu adalah daun kelor, sebuah dedaunan biasa yang sangat ditakuti oleh semua pengguna ilmu hitam dan pemakai susuk di tanah Jawa. Sarwo langsung berlari, memutar menghindar dari kejaran golok Kimanan, lalu tangannya menarik segenggam penuh daun kelor dari pot tanaman tersebut. "Jangan lari kamu anak pengecut. Sini maju lawan golokku kalau berani," bentak Kimanan, terus berlari mengejar Sarwo yang memegang dedaunan. Saat Kimanan sudah dekat dan mengayunkan goloknya tepat ke arah wajah, Sarwo tidak lari lagi. Dia menepis pergelangan tangan Kimanan dengan keras menggunakan sisa tenaganya. Lalu tangan kirinya langsung memukulkan segenggam daun kelor basah itu tepat mengenai wajah Kimanan. Begitu daun kelor menempel kuat di kulit wajahnya, Kimanan menjerit histeris sangat keras, menyerupai lolongan anjing. Susuk kebal di dalam tubuhnya seketika hancur lebur tanpa sisa. Kulit wajah Kimanan langsung melepuh parah dan berubah warna menjadi hitam pekat seperti daging yang dibakar api. Dukun jahat itu menjatuhkan goloknya ke lumpur, menutupi wajahnya yang hancur, sambil meronta-ronta kesakitan luar biasa di tengah guyuran hujan. "Ampun, wajahku kepanasan, susuku hancur semua. Tolong lepaskan aku, Sarwo." Rintih Kimanan jatuh berlutut memohon di atas tanah berlumpur. "Ini balasan yang setimpal buat bapakku dan buat Tasya," ucap Sarwo dingin tanpa ada rasa kasihan sedikit pun melihat penderitaan orang di depannya. Sarwo melangkah maju satu langkah, memegang kerisnya erat-erat dengan kedua tangannya, lalu menusukkan keris Kiai Pleret itu kuat-kuat, tepat menembus jantung Kimanan. Mulut dukun tua itu terbuka kaku tidak bersuara. Tubuhnya langsung mati lemas, jatuh tertelungkup menyentuh tanah dingin. Sarwo mencabut perlahan kerisnya dari dada Kimanan dengan napas masih sangat terengah-engah. Darah dukun itu mengalir deras bercampur dengan genangan air hujan di bawah kaki Sarwo. Sarwo berdiri memegangi dadanya yang masih terasa sangat perih dan sesak akibat pukulan mematikan dari siluman tadi. Hujan badai masih belum mau reda menemani malam penuh darah itu. Sarwo menoleh perlahan, menatap lurus ke arah pintu utama rumah besar Juragan Warso yang tertutup rapat. Sarwo berlari cepat menaiki tangga teras dan menendang pintu kayu besar itu sekuat tenaga. Di dalam ruang tamu yang temaram, pemandangan mengerikan langsung tersaji. Juragan Warso meringkuk ketakutan di bawah meja kayu jati. Laki-laki tua itu menangis histeris. Di atas Juragan Warso, kuntilanak Tasya sedang melayang pelan di udara. Tangan pucatnya dengan kuku tajam sudah bersiap merobek dada Juragan Warso. "Tasya, berhenti sekarang juga. Jangan bunuh laki-laki itu," teriak Sarwo keras sambil melangkah masuk ke ruang tamu. Kuntilanak Tasya menolehkan kepalanya perlahan ke arah Sarwo. Mata hitam pekatnya menatap Sarwo dengan raut penuh dendam. Terdengar dengusan napas kasar dari hantu perempuan itu. Juragan Warso yang melihat kedatangan Sarwo langsung berteriak meminta tolong. "Sarwo, tolong aku. Ampun Sarwo, aku janji kasih semua hartaku buat kamu, asal hantu ini pergi sekarang." Mohon Juragan Warso menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi. Sarwo sama sekali tidak peduli pada tangisan Juragan Warso. Mata Sarwo hanya fokus menatap kuntilanak Tasya. "Aku tahu kamu marah dan sakit hati, Tasya, tapi jangan kotori tanganmu lagi buat bunuh orang. Kalau kamu membunuh, arwahmu makin berat dosanya dan gak bisa tenang. Biar aku yang bebaskan arwahmu malam ini," kata Sarwo memohon. Kuntilanak Tasya hanya diam melayang, namun kuku tajamnya berhenti mengancam Juragan Warso. Sarwo segera menurunkan tasnya ke lantai ruang tamu. Sarwo duduk bersila menghadap Tasya dan Juragan Warso. Sarwo mengeluarkan mangkuk tanah liat kecil, botol berisi air putih, dan kantong plastik berisi bunga 7 rupa. "Tunggu sebentar, Tasya. Aku harus mencari di mana letak buhul yang mengikat arwahmu. Aku butuh waktu sedikit saja," ucap Sarwo mencoba menenangkan keadaan. Sarwo menuangkan air putih itu ke dalam mangkuk tanah liat, lalu menaburkan kelopak bunga 7 rupa di atas permukaan air. Sarwo meletakkan telapak tangan kanannya tepat di atas mangkuk tersebut. Dia menutup matanya rapat dan mulai membaca doa penerawangan gaib peninggalan ayahnya. Suasana ruang tamu menjadi sangat hening.
Hanya terdengar isak tangis tertahan dari Juragan Warso di sudut ruangan. "Tuhan, tunjukkan padaku di mana letak benda yang mengikat arwah calon istriku," bisik Sarwo membaca doa berulang kali dengan khusyuk. Perlahan, bayangan hitam muncul di permukaan air dalam mangkuk tersebut. Sarwo membuka matanya sedikit dan menatap lurus ke dalam air bunga. Di sana, Sarwo melihat pantulan gambaran pohon beringin tua yang sangat besar dan berakar lebat. Pohon itu berdiri sendirian di bagian paling tengah hutan jati. Sarwo langsung tahu di mana letak persisnya kuburan tersebut. Sarwo berdiri cepat dan mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. "Aku sudah menemukannya, Tasya. Kuburanmu ada di bawah pohon beringin tua di tengah hutan jati, kan? Tunggu aku di sini. Aku bakal ancurin buhul itu sekarang biar kamu bebas," kata Sarwo tegas. Tasya hanya mengangguk pelan, lalu kembali menatap tajam ke arah Juragan Warso tanpa bergerak. "Jangan tinggalin aku sendirian sama dia, Sarwo. Bawa aku pergi," teriak Juragan Warso ketakutan saat melihat Sarwo berlari keluar. Sarwo tidak menoleh ke belakang sama sekali. Dia berlari sekencang mungkin menembus hujan badai di malam Jumat Kliwon. Jalanan desa sangat sepi dan licin, tetapi langkah Sarwo tidak melambat. Otaknya hanya memikirkan satu hal, yaitu menemukan dan membakar buhul itu secepatnya. Setelah berlari cukup jauh melewati jalan menanjak di batas desa, Sarwo akhirnya masuk ke dalam hutan jati yang sangat gelap. Ranting pohon bergesekan kencang tertiup badai menghasilkan suara menakutkan, namun Sarwo terus berlari menembus semak belukar. Sekitar 20 menit mencari, Sarwo akhirnya melihat batang pohon beringin raksasa dengan akar menggantung yang sangat banyak. Sarwo langsung berlutut di atas tanah tepat di bawah pohon beringin itu. Dia mulai meraba tanah yang terasa lebih gembur dari tanah di sekitarnya. "Pasti di sini tempat dukun jahat itu mengubur tubuhmu," gumam Sarwo pelan dengan napas memburu. Tanpa membuang waktu, Sarwo menggali tanah kuburan itu menggunakan kedua tangan kosong secara paksa. Tanah basah bercampur lumpur membuat galian terasa sangat berat untuk disingkirkan. Sarwo terus menggali semakin dalam sampai jari tangannya menabrak batu keras dan akar pohon yang sangat tajam. Darah menetes dari jari telunjuk dan ibu jarinya yang terluka robek, namun Sarwo sama sekali tidak berhenti. "Aku harus cepat sebelum arwah Tasya hilang kendali dan membunuh lagi," bisik Sarwo menyemangati dirinya sendiri menahan perih. Setelah menggali lubang setinggi pinggang orang dewasa, tangan Sarwo menyentuh sesuatu yang sangat dingin dan kenyal. Sarwo terus menyibak sisa tanah di sekitarnya. Air matanya langsung menetes deras saat melihat jasad Tasya tertanam di sana. Tubuh perempuan itu sudah membiru pucat dengan bekas cekikan yang sangat jelas membekas di bagian lehernya yang patah. Bau busuk mayat mulai tercium sangat menyengat hidung. Sarwo menangis terseduh menatap wajah calon istrinya yang terbujur kaku di bawah tanah. "Maafkan aku baru menemukanmu sekarang, Tasya. Aku minta maaf." Tangis Sarwo mengusap dahi mayat Tasya dengan tangan bergetar hebat. Sarwo lalu mengarahkan pandangannya ke bagian dada jasad Tasya. Tepat di atas tulang dadanya, ada sebuah bungkusan kecil kotor dari kain kafan yang dililit menggunakan tali merah. Sarwo langsung mengambil bungkusan buhul tersebut dan memegangnya erat. Hawa panas menolak energi manusia sangat terasa dari bungkusan kain itu. Sarwo naik ke atas lubang galian membawa buhul itu dengan hati-hati. Sarwo meletakkan buhul itu di atas batu datar yang lebar, lalu mengambil sisa air bunga 7 rupa dari dalam saku jaketnya. Sarwo menyiramkan air kembang itu ke seluruh permukaan buhul. Sarwo mengeluarkan kotak korek kayu, menyalakan satu batang korek, dan langsung membakar buhul kotor tersebut. Ajaibnya, meski buhul itu basah terkena air dan gerimis hujan malam itu, api langsung menyala sangat besar. Api berwarna biru terang melahap habis buhul beserta paku dan rambut di dalamnya dalam hitungan detik. Terdengar suara jeritan aneh seperti suara orang terbakar kesakitan dari dalam api tersebut. Sampai akhirnya, buhul hancur menjadi abu tak bersisa. Pada detik yang sama, dari dalam rumah Juragan Warso terdengar suara lolongan panjang kuntilanak Tasya
yang kemudian perlahan menghilang tergantikan keheningan total. Di hutan jati, Sarwo terduduk lemas menatap sisa abu terbang terbawa angin. Tiba-tiba, hawa dingin di sekitar pohon beringin berubah sangat hangat. Bau busuk mayat langsung hilang seketika, digantikan aroma bunga melati yang sangat kuat. Sarwo terkejut melihat sosok Tasiyah berdiri tepat di depannya. Wujud kuntilanak mengerikan itu lenyap. Tasiyah kini berwujud manusia normal dengan wajah cantik berseri. Tasiyah memakai baju kebaya putih bersih tanpa noda darah sama sekali. Tasiyah tersenyum manis menatap Sarwo yang menangis haru. Perempuan itu menunduk dan menyentuh pipi Sarwo menggunakan tangannya yang terasa hangat. "Pergilah dengan tenang ke tempat yang jauh lebih baik," kata Sarwo membalas senyuman Tasiyah. Tasiyah mengangguk sekali, lalu perlahan tubuhnya memudar menjadi titik cahaya putih dan menghilang naik ke atas langit malam. Keesokan paginya, warga desa beramai-ramai masuk ke rumah besar itu dan menemukan Juragan Warso meringkuk di bawah meja, tertawa sendiri tanpa henti dan menjadi gila permanen sebagai hukuman atas ketakutan parah yang mengurung akal sehatnya semalaman penuh. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.